Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sesuai yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Jikalau kita masih boleh memasuki hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kita. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Di dalam pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 kita sudah merenungkan bagaimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kemudian Tuhan Yesus juga memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengusir setan-setan dan juga menyembuhkan penyakit. Dan kemudian Yesus mengutus mereka. Di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya dan berpesan kepada mereka atau memerintahkan kepada murid-murid yang diutus itu. Di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu di dalam pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-15, di sini berbicara tentang pengutusan murid-muridnya, berbicara tentang strategi misi, strategi penginjilan. Nah, kalau kita berbicara tentang strategi misi, strategi penginjilan, maka ada minimal 3 hal yang harus kita perhatikan, 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Hal yang pertama, kalau kita berbicara tentang strategi misi, maka yang harus kita perhatikan adalah target yang ingin kita capai. Ini harus kita perhatikan. Di dalam ayat yang kelima, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya demikian. Ke-12 murid diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini target misi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu mereka diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan mereka masuk ke kota Samaria, jangan mereka menyimpang kepada bangsa-bangsa yang lain. Tuhan Yesus ingin supaya mereka fokus hanya menjangkau kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini adalah target yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Bukan berarti bahwa orang-orang Samaria tidak penting, bukan berarti bahwa bangsa-bangsa lain tidak penting. Tetapi di dalam misi yang pertama yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, maka mereka harus fokus, mereka harus memperhatikan secara khusus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini target yang Tuhan ingin supaya murid-murid jangkau. Target yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid supaya mereka kerjakan. Ya, mereka murid-murid tidak mungkin sekaligus dapat mengerjakan, menjangkau orang-orang yang hilang dari umat Israel, sekaligus menjangkau orang-orang Samaria atau sekaligus menjangkau bangsa-bangsa yang lain. Tetapi mereka harus fokus terlebih dahulu menjangkau domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jikalau kita berbicara tentang misi dan penginjilan, maka ada harus target yang kita tetapkan. Ya, siapa yang ingin kita jangkau? Siapa yang ingin kita targetkan? Yang mau kita menangkan? Itu harus ditetapkan. Satu, yaitu kita fokus kepada target penjangkauan. Kemudian, jika kita berbicara tentang misi atau penginjilan, maka hal yang harus kita perhatikan yaitu berita yang kita sampaikan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, di dalam ayat yang ke-7 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Hal yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, para rasul yang diutus, yaitu pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jika kita memperhatikan sebelumnya, berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan juga
berita yang disampaikan oleh Yesus, yaitu sama. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, Yohanes menyampaikan hal yang sama, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus juga memberitakan hal yang sama, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekarang Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, menyuruh mereka menyampaikan berita tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Ini berita yang sangat penting yang harus diperhatikan dan yang harus disampaikan, bukan berita-berita yang lain. Tujuan daripada menyampaikan berita kerajaan surga sudah dekat ini adalah supaya orang yang mendengarnya mereka bertobat. Ini yang harus diperhatikan di dalam strategi misi dan penginjilan, memberitakan tentang kerajaan surga, memberitakan tentang kabar baik kerajaan surga yang sudah datang, dan tujuannya adalah supaya orang yang mendengar mereka bisa bertobat, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berita tentang kerajaan sorga itu adalah berita tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias yang membawa kabar baik, yang memberikan anugerah keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maka mereka akan menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal. Itulah berita yang sangat penting tentang kedatangan Yesus, berita tentang kedatangan kerajaan surga. Ini hal yang kedua yang harus diperhatikan di dalam pelayanan misi dan penginjilan. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita perhatikan jika kita berbicara tentang pelayanan misi dan penginjilan, yaitu memperhatikan tentang kebutuhan yang nyata. Memperhatikan kebutuhan yang nyata. Di dalam ayat yang ke-8, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang yang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Ini adalah hak prerogatif yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 rasul yang diutusnya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Hak prerogatif yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada rasul-rasulnya yang pertama yang diutus oleh Yesus di dalam pelayanan misi dan penginjilan yang mereka lakukan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah mujizat-mujizat ini? Apakah kuasa yang sama masih diberikan oleh Tuhan bagi gerejanya sampai pada saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, saya secara pribadi yakin bahwa kuasa Tuhan masih diberikan bagi orang yang melaksanakan pelayanan misi dan penginjilan. Ini harus digarisbawahi, ini harus diperhatikan. Jikalau kita sungguh-sungguh berada di dalam misi Tuhan dan juga di dalam pelayanan penginjilan, maka kuasa-kuasa menyembuhkan sakit penyakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Jikalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan masih memberikan kuasa kepada hamba-hamba Tuhan yang berada di garis terdepan di ladang misi dan penginjilan. Dan bukan berarti bahwa semua hamba Tuhan diberikan kuasa dan karunia yang sama, tidak, tetapi kepada khususnya orang-orang yang melaksanakan misi penginjilan dan juga menjalankan misi Tuhan di ladang-ladang misi, di daerah-daerah perintisan, di dalam membuka ladang-ladang misi yang baru. Kuasa-kuasa ini masih dinyatakan. Hal ini perlu kita lakukan, kita perhatikan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah orang-orang yang kita layani. Bahwa kehadiran kita, kehadiran gereja itu harus menjawab kebutuhan yang nyata, bukan hanya memperhatikan berita-berita tentang Injil Kerajaan Surga, tetapi juga menjawab kebutuhan-kebutuhan, pergumulan-pergumulan yang ada di dalam dunia ini, seperti sakit penyakit, seperti menolong orang yang menderita,
itu juga adalah merupakan hal yang harus diperhatikan di dalam melaksanakan tugas misi dan penginjilan oleh gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari, mengingatkan kami supaya kami juga boleh memperhatikan pelayanan misi dan penginjilan, karena Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini sebagai utusan-utusan Tuhan bagi orang-orang yang ada terdekat dengan kami. Tuhan, ada orang-orang yang di sekitar kami harus memperhatikan mereka. Kami harus memberitakan Injil kepada mereka. Kami harus menjadi jawaban untuk menolong mereka. Tuhan, biar Engkau boleh terus pakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, jaga, lindungi, sertai, berkati kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan daripada segala sakit penyakit. Jauhkan daripada virus corona. Jauhkan daripada niat-niat orang yang hendak berbuat jahat. Jauhkan daripada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu dan mencobai kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari Rabu. Nanti malam ada persekutuan doa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.